Kita tidak diciptakan melainkan untuk satu tujuan, yaitu menjadi peniru atau cerminan Tuhan. Untuk menggenapi tujuan ini, kita perlu menyerap sifat-sifat Tuhan. Seperti apakah ciri-ciri manusia yang telah mencapai tujuan penciptaannya? Allah memberi gambaran manusia paling unggul itu dengan beberapa nama, seperti hakul yakin dan nafs mutmainnah. Perumpamaan keadaan hakul yakin adalah seperti ini. Kita tidak hanya melihat dan menemukan nyala api di tengah malam gulita yang sangat dingin, tetapi juga masuk ke dalamnya dan merasakan api yang sebenarnya, sehingga rasa dingin kita hilang. Inilah derajat sempurna yang di dalamnya tidak mungkin bercampur keraguan. Derajat ini yang secara menyeluruh menghilangkan kebekuan dan cengkeraman kelemahan kita. Keadaan ini hanya diraih saat kita memiliki derajat rohani sempurna yang memasuki wilayah tajalliyat ilahiyah atau penampakan kebesaran ilahi, dan keadaan ilmu dan amal kita menjadi benar. Itulah nur atau cahaya yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ribuan berkat menyertai kita, dan kita memperoleh penglihatan rohani yang benar, karena kita tidak melihat nur dari jauh, melainkan dimasukkan ke dalam nur itu sendiri. Dan hati kita memiliki hubungan khusus dengan Allah. Sebagaimana Allah menghendaki agar wujudnya dikenal, demikian juga Dia menghendaki agar kita dikenal oleh hamba-hambanya. Untuk tujuan inilah Dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan yang agung guna mendukung dan menolong kita. Setiap orang yang menentang kita akan binasa, dan setiap orang yang memusuhi kita pada akhirnya dihinakan. Allah memberkati setiap perkataan, gerakan, pakaian, dan rumah kita. Dia akan menjadi sahabat orang yang bersahabat dengan kita, dan akan menjadi musuh orang yang memusuhi kita. Dia akan menundukkan bumi dan langit untuk mengkhidmati kita. Sebagaimana dengan mengamati makhluk bumi dan langit, manusia terpaksa berkesimpulan bahwa dalam penciptaan mereka pasti ada satu Tuhan. Begitu pula dengan mengamati semua pertolongan, dukungan, dan tanda yang Allah tampilkan untuk kita, mereka akan terpaksa menerima bahwa kita adalah orang-orang pilihan di sisi Allah. Jadi, kita dikenali melalui pertolongan, dukungan, dan tanda-tanda tersebut, sebab ini begitu banyak dan jelas, sehingga tak seorang pun dapat menandingi kita dalam hal ini. Selain itu, sebagaimana Allah ingin memasukkan kecintaan kepadanya ke dalam semua hati melalui perantaraan sifat-sifatnya, begitu pula Dia memasukkan pengaruh mukjizat yang sedemikian rupa pada sifat-sifat kita, sehingga semua hati tertarik pada kita. Kita menjadi golongan yang unik karena mengalami kehidupan setelah kematian serta kebangkitan setelah sebelumnya hilang. Dan begitu gigihnya kita berjalan di jalan kebenaran dan kesetiaan, sehingga muncullah sebuah sunnah atau ketetapan yang berbeda. Seolah-olah Tuhan kita adalah wujud Tuhan yang berbeda yang tidak dikenal dunia. Lalu Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang sama sekali tidak diberikan kepada orang-orang selain kita. Misalnya, sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang karena telah menjadi hamba Tuhan yang benar dan setia, Tuhan menolongnya dalam setiap ujian. Ketika beliau dimasukkan ke dalam api dengan cara yang aniaya, Allah menjadikan api itu dingin bagi beliau. Juga ketika seorang raja berakhlak buruk hendak berbuat jahat terhadap istri beliau, Allah menurunkan bala atas tangan-tangan yang berniat jahat itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah meninggalkan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam di lembah sekitar wilayah pegunungan yang tidak ada air, tanaman, dan makanan, Allah pun menyediakan air dan makanan untuknya dari ketiadaan. Jelas, telah banyak manusia dibunuh oleh orang-orang aniaya, dimasukkan ke dalam api atau ditenggelamkan ke dalam air.
Akan tetapi, mereka tidak mendapat pertolongan apapun dari Allah, padahal mereka adalah orang-orang saleh. Demikian pula beberapa orang dari mereka ada yang istri-istrinya mengalami pelecehan oleh orang biadab. Beberapa di antaranya ada yang anak-anaknya mati kehausan di tengah hutan, dan kepada mereka tidak muncul air Zam-Zam dari ketiadaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perlakuan Allah terhadap setiap orang sesuai dengan kadar hubungannya dengan Allah. Meskipun musibah-musibah menimpa juga para kekasih Allah, pertolongan ilahi selalu nampak jelas menyertainya. Ghairat atau kecintaan ilahi tidak akan merelakan apapun yang akan menghinakan dan menistakan mereka. Dan karena cintanya kepada para hamba tersebut, Dia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menghapus nama mereka dari dunia ini.